Halo pemirsa, selamat datang kembali di Kabar Mingguan di pojok kelas news bersama saya Muhammad Fatul Ramdan dalam video learning jurnal mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Berdasarkan materi yang saya dapatkan dari Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang informasi dan teknik wawancara dalam reportase. Sebelum pada pembahasan materi, seperti biasa kita akan mengulas pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ketiga kemarin yang dilakukan secara offline di kelas, kami mulai praktek membawakan berita yang dibawakan oleh kelompok pertama yang membawakan berita dengan tema kecelakaan sesama motor akibat remblong karena mengantuk. Sebelum praktek dimulai, tentunya kami menyiapkan segala persiapan, mulai dari mempersiapkan vMic, menyambungkan laptop ke proyektor, dan mempersiapkan lainnya. Lalu, dimulailah praktek membawa berita oleh kelompok 1 yang diawali oleh news anchor, lalu disambut dengan reporter dan dilanjut oleh narasumber yang menceritakan kronologi peristiwa. Setelah 20 menit kemudian, kelompok 1 telah selesai membawakan berita. Lalu, kami mengulas materi yang disampaikan oleh Pak Adi. Masuk dalam pembahasan materi, seperti biasa yang kita ketahui sebelumnya, kita akan membahas tentang informasi dan teknik wawancara dalam reportase. Dalam dunia jurnalistik, wawancara dan reportase adalah dua hal yang berkaitan erat. Namun, berbeda. Wawancara adalah salah satu teknik reportase yang fokus pada tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan data berupa pendapat, pandangan, atau pengamat seseorang. Sedangkan reportase memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yaitu mengumpulkan berbagai fakta dan informasi dari narasumber yang berbeda untuk kemudian disajikan dalam bentuk berita. Proses wawancara melibatkan 3 pihak utama, yaitu reporter, narasumber, dan kameramen. Sebelum melakukan wawancara, seorang reporter harus mempersiapkan diri dengan matang, mulai dari menentukan topik, mencari narasumber yang tepat, hingga menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan. Penting juga untuk selalu bersikap objektif agar berita yang dihasilkan berimbang dan dapat dipercaya. Saat membuat berita, gunakan format 5W1H. Apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan dan di mana peristiwa berlangsung, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan bagaimana prosesnya. Dengan format ini, informasi akan disampaikan jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pemirsa. Ada beberapa teknik yang dapat membantu menghasilkan wawancara maksimal. Sebelum wawancara resmi dimulai, usahakan agar narasumber merasa santai dan nyaman. Gunakan bahasa yang baik dan benar, simak dengan seksama setiap jawaban, dan siapkan pertanyaan kejutan untuk mendapatkan tanggapan sempurna. Jika jawaban narasumber terlalu panjang dan bertele-tele, potong dengan pertanyaan lain. Sebaliknya, jika jawaban terlalu singkat dan geli dengan pertanyaan, lanjut agar informasi yang lengkap. Dalam persiapan wawancara, reporter harus menguasai topik, menentukan arah pembahasan, mengenali sifat narasumber, serta mempersiapkan mental dan draft pertanyaan. Hambatan yang sering muncul di antaranya merasa takut, grogi, atau khawatir menyinggung perasaan narasumber. Wawancara bukan sekedar teknik yang bisa dipelajari sesekali dan langsung dikuasai, tapi proses belajar yang terus-menerus melakukan praktik. Wawancara juga memiliki berbagai bentuk, mulai dari wawancara pribadi untuk mengenal sosok narasumber, wawancara berita untuk mengupas peristiwa yang sudah direncanakan, wawancara jalanan untuk mengumpulkan opini masyarakat, hingga wawancara telepon dan tertulis.
Sementara itu, reportase adalah kegiatan pengumpulan fakta dan informasi dari berbagai sumber, kemudian menyusun dan menyajikan dalam berita. Seorang biasanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu reporter lapangan yang mengumpulkan informasi secara langsung dan reporter televisi yang melaporkan berita di hadapan kamera. Teknik reportase yang baik dimulai dari menyambut peristiwa dan lokasi kejadian, nama reporter serta stasiun televisi asalnya. Selanjutnya, berikan ringkasan informasi terkini dan perkembangan berita. Dan jangan lupa mengambil suasana di lokasi kejadian agar pemirsa merasa hadir di tempat peristiwa. Laporan fakta, jangan opini pribadi. Dan akhiri laporan dengan kalimat penutup yang jelas. Dalam dunia jurnalistik, informasi yang disajikan ada berbagai jenis, seperti berita murni tanpa opini, editorial yang memuat opini redaksi, infomatein yang berisi hiburan dan gosip, serta press release yang berasal dari humas institusi. Berita juga dikategorikan berdasarkan sifat dan kekuatan materi, seperti hard news yang berisi informasi penting dan kontroversial, soft news yang berisi peristiwa umum, dan spot news yang berupa berita singkat dan mendesak seperti bencana atau kecelakaan. Demikian pembahasan materi video dalam Learning Journal kali ini tentang informasi dan wawancara dalam reportase. Semoga video ini membantu kita untuk memahami dasar-dasar teknik jurnalistik agar dapat menghasilkan berita yang akurat dan menarik. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Fatul Ramdan pamit undur diri. Sampai jumpa di video Learning Journal selanjutnya.